Hai, Bella di sini. Aku berumur 23 tahun dan aku punya impian besar jadi arsitek berbakat. Aku lahir di keluarga yang biasa saja, jangan salah. Aku kagum dengan keluargaku, tapi mereka tak paham dengan keinginanku yang mendalam. Aku tak mau tinggal di kota masa kecilku yang penuh mimpi dan punya pekerjaan biasa-biasa saja. Aku ingin mendesain rumah yang luar biasa dan hotel yang ramah lingkungan. Aku belajar sangat giat untuk dapatkan ijazahku dan semuanya berjalan lancar karena perusahaan arsitektur besar bernama Star-Crossed Estate menawariku pekerjaan. Dan yang lebih baik lagi, itu artinya aku bisa terus tinggal di California yang cerah. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Ya, paling tidak menurutku itu karena kerja keras dan bakatku. Kalian tahu, pacarku Ed juga bekerja untuk Star-Crossed Estate. Aku bertemu Ed di pesta kampus beberapa tahun lalu. Pada saat itu aku masih mahasiswi dan dia adalah seorang alumni. Kami terhubung karena kecintaan kami pada arsitektur modern dan bangunan ekologis. Butuh waktu setahun lamanya bagiku mengumpulkan tekad untuk menyatakan perasaanku terhadapnya. Kami sedang berada di sebuah kafe dekat kampus dan aku begitu gugup saat aku menggumamkannya. Untungnya dia paham apa yang aku coba sampaikan, lalu dia memegang tanganku dan berkata, "Ya Bella, aku ini seorang amatir kalau masalah hati, tapi aku juga merasakan hal yang sama tentangmu. Aku jatuh hati padanya dan berada di dekat Ed. Ya, itu saat yang paling membuatku bahagia." Lalu setelah wisuda kelulusanku, aku sampaikan kalau aku ingin cari pekerjaan di sekitar sini supaya aku bisa tinggal di Cali dan dekat dengannya. Dia bilang ada lowongan di tempat kerjanya dan jika aku serahkan fotokopi CV-ku, dia akan meneruskannya. Dia sering memberitahuku kalau dia bisa membantuku dapat pekerjaan di sana kalau aku lulus, tapi kupikir dia cuma bercanda. Maksudku, dia ini cuma anak magang kan? Rasanya tak mungkin dia bisa membantuku mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar seperti Star-Crossed Estate. Bagaimanapun, tetap kuserahkan padanya untuk dapat peluang. Lalu seminggu berikutnya aku dapat panggilan wawancara. Lalu kemudian hari itu mereka menelepon lagi mengatakan aku mendapatkan pekerjaan itu. Hampir aku menjerit saat aku berlari untuk memberitahunya dengan kegiranganku. Tapi dia cuma tersenyum dan berkata, "Sebelumnya kamu tak percaya pada aku kan? Selamat ya rekan kerja baruku." Aku rasanya seperti melayang dan tak sabar untuk memulai babak baruku. Di hari pertamaku, aku sangat gugup, tapi Ed bilang aku bisa masuk ke dalam bersamanya. Saat kami masuk, resepsionis melihat Ed lalu berkata, "Selamat pagi Tuan Stadford, ayah Anda ingin berbicara dengan Anda di kantornya." Apa? Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Dia dengan cepat menjelaskan padaku bahwa dia bukan hanya jadi kepala departemen manajemen proyek, tapi ayahnya adalah pemilik perusahaan. Aku sudah pacaran dengannya lebih dari setahun dan dia tak pernah berpikir untuk menceritakan ini padaku. Itu benar kalau dia tak perlu cerita padaku soal keluarganya, tapi fakta ini terlampau mengejutkan. Aku mendapatkan pekerjaan di departemen desain di perusahaan arsitektur kenamaan dan ya, aku adalah pacar dari anak bosnya. Ini membuatku merasa sedikit canggung. Aku selalu percaya kalau aku bisa dapatkan pekerjaan ini karena perusahaan melihat kemampuanku, bukan karena orang yang mengenalkanku adalah pewarisnya. Tapi segera pasti akan kutunjukkan kalau aku pantas berada di sana, terlepas dari siapa yang kukencani. Tapi semua orang tak semudah itu. Segera beredar omongan di kantor kalau aku adalah pacar Ed dan aku terus dapat tatapan sinis dari yang lainnya. Pernah saat aku berada di bilik toilet dan secara tak sengaja mendengar beberapa cewek membicarakanku. Salah seorang cewek berkata, "Omong-omong soal pilih kasih, cewek baru di departemen desain bahkan tak menjalani 1 hari pun jadi anak magang." Kemudian cewek lainnya berkata, "Anak kampungan itu tak akan bertahan lama, mungkin dia hanya bertahan seminggu. Mau taruhan?" Tentu saja tidak. Siapa yang mau taruhan kalau kita berdua ada di pihak yang sama? Jadi, halo dari seberang sana. Aku tak tahan lagi, lalu aku jalan keluar untuk melihat siapa yang menjelek-jelekanku. Dan kulihat salah satu dari cewek itu adalah Diane, yang bekerja di departemen penjualan. Yang membuatnya lebih parah, dia selama ini selalu sangat ramah denganku hingga detik ini. Bisa kulihat wajah mereka yang lucu saat mereka melihatku di sana. Jangan bertingkah seperti itu, kalian tetap gadis yang baik karena tak bicara di belakangku, tapi di depanku. Kukatakan itu lalu pergi meninggalkan mereka terdiam di dalam sana. Kukira itu akhir dari semuanya, tapi ternyata itu baru permulaan. Sejak hari itu, Diane selalu mencibir dan berkomentar buruk tiap kali aku berpapasan dengannya. Seperti halnya, "Ih, apa kalian sudah lihat kondisi sepatunya?" Dan seseorang harus memberitahunya kalau rambut kusut itu bukan sebuah tren.
Aku berusaha sebisa mungkin mengabaikannya, tapi kemudian di suatu kali aku mendapat email yang sangat aneh dari seorang pelanggan yang memberitahuku bagaimana dia merasa bimbang apa dia harus menggunakan desainku atau tidak. Setelah apa yang diceritakan rekan kerjaku padanya soal aku. Ternyata Dayan cerita ke pelanggan ini kalau aku adalah orang tak bermoral yang mencuri desain orang lain dan mengakuinya sebagai desainku sendiri. Mengatakan komentar sinis tentangku itu satu hal, tapi menjelek-jelekan pekerjaanku, nah itu sudah kelewatan. Kutunggu sampai Dayan keluar dari rapatnya, kugeret dia ke samping dan berkata, "Dengar ya, kamu gak bisa seenaknya bilang kalau aku mencuri karya desainer lain dan mengakuinya sebagai karyaku. Aku sudah bekerja keras sampai di sini dan mengatakan hal seperti itu tidaklah adil." Dia mendengus. "Yang benar saja, kamu di sini cuma karena kamu menangis ke cowokmu minta pekerjaan. Aku di sini karena aku ahli dalam pekerjaanku. Terserah, kamu tak cukup baik dan dia akan lihat itu pada akhirnya dan memilihku saja." Apa? Tiba-tiba semua ini jadi masuk akal. Dia jadi cewek jahat karena dia suka dengan pacarku dan dia iri karena dia denganku, bukan dia. Jadi aku tetap tenang saat kukatakan padanya, "Jika masalahmu adalah Ed dan kamu pikir kamu ini cukup baik sehingga pantas dapatkan dia dibandingkan aku, kamu harusnya fokus ke Ed saja. Jangan arahkan panahmu padaku dan pekerjaanku, kamu gak akan dapat apa-apa." Dayan terlihat sangat marah, jadi oke, orang yang seharusnya marah besar itu aku, bukan dia. Untung buatku, bosku Jim tak seperti Dayan. Sebaliknya, dia itu pria yang sangat ramah yang tidak memperlakukanku berbeda hanya karena siapa pacarku. Suatu kali aku sedang mengintip profilnya, murni untuk keperluan proyek. Dan kutemukan kalau dia kuliah di kampus yang sama denganku, tapi di saat yang berbeda. Kukatakan ini padanya lalu dia tersenyum dan berkata, "Ya, itu saat aku ketemu pacarmu, dia itu teman baikku." Oh, aku benci membawa-bawa kata pacar di kantor. Jadi kuabaikan saja dan mengganti topik pembicaraan. Tapi bagaimanapun itu berita baik ya kan? Jim adalah sahabat Ed, jadi paling tidak aku bisa mempercayainya dan belajar dari pengalaman kerjanya. Sejak aku bekerja di Starcross Estate, aku sering makan siang dengan Ed, Jim, dan Ellie. Ellie adalah saudara tiri Ed dan juga asistennya. Dia sangat baik dan begitu cantik. Cara dia bicara dan bertingkah laku membuatku takjub. Tidak berlebihan jika kukatakan kalau dia itu cewek paling cerdas dan lembut yang pernah kutemui. Lambat laun, kuhabiskan lebih banyak waktu sepulang kerja dengan Ed, Jim, dan Ellie. Kami biasanya menghabiskan waktu makan malam membahas pekerjaan. Bagiku, ketiga orang itu merupakan rekan kerja yang selalu ingin kuajak kerja sama. Tapi selain masalah bisnis, aku tak begitu tahu soal kehidupan pribadi Jim dan Ellie. Ellie memang baik dan menyenangkan, tapi dia juga orang yang cukup tertutup. Dan entah bagaimana berjarak dengan yang lainnya. Kecuali Ed tentu saja. Dan untuk Jim, dia bahkan tak pernah dekat denganku dan sepertinya cuma membicarakan perihal pekerjaan. Mereka berdua dekat dengan Ed, jadi aku ingin berteman. Tapi ya mungkin mereka cuma menganggapku sebatas rekan kerja mereka. Dan untuk masalah pekerjaan, ya itu berjalan cukup baik. Tapi kemudian Dayan si cewek jahat menyerang lagi. Suatu hari dia mendatangi mejaku, membanting sebuah map penuh dengan desainku di atas meja dan mulai berteriak padaku. "Kamu tak penuhi kebutuhan pelanggan dan mereka tak senang." Ku jawab, "Oh, aku minta maaf, akan kuperbaiki segera." "Itu saja tak cukup, kamu jelas tak cukup baik untuk berada di sini. Kerjaanmu berantakan dan kamu tak mendengarkan." Kupaksakan senyumku dan membalas, "Baik, kuperbaiki." Dia tak membiarkanku menyelesaikan kata-kataku, tapi dengan kasar berlalu pergi sementara semua rekan kerjaku memandangku curiga. Seluruh insiden ini membuatku sangat lesu. Aku tak paham, aku sudah membaca ulang kebutuhan desain sampai tuntas dan aku belum pernah melihat permintaan itu ya kan? Ku coba melupakan itu dan menikmati soreku, karena aku sedang keluar makan malam dengan Ed, Jim, dan Ellie. Kami nikmati saja makan malam dengan tenang seperti biasanya saat Ed dan Ellie tiba-tiba ada kerjaan mendadak dan harus pergi. Jim memberiku tumpangan pulang dan kukira itu akan jadi perjalanan yang sangat canggung dan hening. Tetapi dia bertanya padaku, aku baik-baik saja tentang apa yang dilakukan Dayan padaku. Aku tak menduga dia peduli akan masalahku. Aku selalu mengira kalau Jim itu sangat dingin yang tak peduli apapun kecuali pekerjaan. Tapi ternyata dia sangat lembut dan perhatian. Kemudian dia melanjutkan, sebagai kepala departemen, aku minta maaf tak bisa turut campur membelamu jika masalahnya tak cukup besar. Karena kau tahu, itu akan membuat situasinya makin parah dan kamu mungkin akan lebih menderita karena gosip semua orang. Aku paham, ku jawab dengan jujur. Aku yakin kamu adalah desainer yang sangat berbakat dan pacar Ed atau bukan tak ada keraguan kalau kamu orang terbaik untuk pekerjaan ini. Jika aku jadi kamu, akan kuteruskan apa yang kamu kerjakan dan tunjukkan ke mereka seberapa pantas kamu untuk berada di sana.
Jim tersenyum lalu menepuk bahuku saat mengatakan hal itu. Aku sangat menghargai kata-kata Jim. Aku tahu dia pria yang baik, namun dia kelihatannya sangat berfokus pada pekerjaan dan bisa jadi agak cuek. Jadi sangat menyenangkan melihat sisi lain dari dirinya. Ku terima sarannya dan mencurahkan seluruh motivasiku untuk ciptakan karya terbaik. Ku baca semua kebutuhan pekerjaan yang dikirim padaku paling tidak 3 kali, lalu kutuliskan catatan supaya tak ada yang bisa menjebakku lagi. Dan sering kuhabiskan waktu istirahat di kantor mempelajari lebih jauh tentang perusahaan atau berdiskusi tentang arsitektur dengan Jim. Akhirnya aku mulai merasa aku layak berada di sana dan rekan kerjaku mulai mempercayai hal ini. Aku tak tahu kalau badai lain sedang menungguku. Hari itu saat aku akan meninggalkan kantor, sebuah email dari Diane muncul. Kubuka email tersebut mengira itu ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi ternyata tidak. Isinya, putuslah dengan Ed sekarang juga sebelum semua orang tahu betapa pecundangnya dirimu. Dia mencintaiku, bukan kamu, dan aku punya buktinya. Terlampir di email itu ada beberapa foto. Serius, apa ini benar-benar terjadi? Jantungku berdegup tak karuan, dan tanganku gemetaran saat aku klik gambar pertama.